Bapak Ibu, apakah Anda semua siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap, saya mau mulai dengan membuka Filipi 2, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kalau baca firman Tuhan, saya sarankan saudara resapi pelan-pelan, seperti kita lagi makan makanan yang paling mewah. Makan makanan mewah biasanya nggak mau terburu-buru, bukan? Karena harganya mahal sekali. Kita perlakukan satu suapan demi satu suapan itu dengan style, ya. Bapak Ibu, by the way, kemarin saya baru landed ke tanah air, habis menemani tim dari kantor saya itu jalan-jalan ke Eropa. Jadi kemarin tuh jam 4 sore, landed di Indonesia kembali di Jakarta, kemudian saya ada jadwal khotbah hari ini. Jadi saya pikir ada jet lag, ternyata enggak ya. Biasa aja lah ya, biasa aja. Yang menarik itu, kami kalau namanya trip ke Eropa, biasa kalau saudara yang sering jalan-jalan ke sana, itu kalau ikut tour, biasanya akan dibawa ke Old Town, dan di Old Town itu biasanya ada gereja di sana ya, gereja yang sudah cukup tua. Kalau jalan sendiri tanpa tour, biasanya Anda ke Chinatown. Nggak ke Old Town, ke Chinatown. Karena di sana juga lebih Asia, lebih bisa dapat makanan-makanan yang cocok dengan lidah kita, kan begitu ya. Tapi kalau ikut tour, bawa ke Old Town. Makanannya juga makanan lokal sana kurang cocok dengan lidah kita ya. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah saya berkesempatan masuk ke beberapa gereja yang lengkap dengan sejarah-sejarah diceritakan di sana, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu saya sengaja video call dengan anak saya yang perempuan ya. Saya video call, saya on-kan kameranya supaya dia bisa lihat suasana di dalamnya. Ya maklum, dia kan belum pernah ke sana. Jadi saya tunjukin detail-detail ruangan demi ruangan, altar semua. Itu kesimpulan kami bersama adalah gereja sekarang terlalu simpel ya. Zaman dulu itu mereka memperlakukan sebuah ibadah itu dengan hati-hati. Mereka memperlakukan firman Tuhan, Alkitab itu seperti sebuah hal yang sangat sakral. Sementara kita sekarang mempermudah segala sesuatu. Ya, yang tadinya buku jadi digital ya, PDF, semuanya dijadikan digital ya. Kalau bisa ke gereja juga nggak usah hadir ya, virtual aja cukup. Semua sangat simple. Kalau hari ini kita melihat House of Healing penuh dengan alat musik, wah, di sana itu alat musiknya klasik sekali. Di bawah lantai 1 ada piano yang zaman dulu banget ya, yang kaki-kakinya itu ada tutsnya. Saya nggak tahu cara mainnya itu gimana. Lantai 2-nya juga ada lagi. Terus ada lagi yang bagian duduk kayak wasit dari atas pantengin jemaat. Saya nggak tahu itu apa semua artinya. Tapi kalau di videoin, di foto itu bagus sekali. Jadi menurut saya, zaman dulu ya, waktu gereja mula-mula dimulai, kemudian bertumbuh dengan pesat, mereka memimpin secara adat dan peradaban. Ya, karena saya melihat gedung-gedung itu megah sekali, Bapak Ibu. Saya rasa kalau total gereja-gereja seperti itu di total seluruh dunia ini ya, gereja yang pernah ada, diuangkan itu besar sekali nilainya. Dan saya yakin sekali waktu dalam hidup umat manusia, gereja-gereja sempat memimpin. Dalam hal apa? Karena kalau lihat dari gedungnya saja, saya lihat di dalamnya ada seperti pusat kesenian. Mereka mungkin punya paduan suara terbaik kali ya, dan alat musik terbaik di dalamnya. Kemudian juga mungkin dari segi arsitek, itu luar biasa sekali. Ada yang dindingnya dipahat dengan luar biasa, rapi sekali dan detail. Dan mereka juga pusat sejarah. Mereka itu pusat pendidikan. Gereja itu memimpin sekali dalam hidup umat manusia. Tetapi hari-hari ini saya lihat gereja mungkin perlu belajar dari dunia. Saya cukup cukup berpikir keras. Apakah gereja pada saat ini harus berbenah gitu ya? Tapi kembali lagi saya berpikir, karena waktu itu kan suasananya tour.
Kadang-kadang kalau kita itu dalam satu perjalanan, Bapak Ibu, kita homesick, bukan? Kenapa saya mulai dengan Filipi 2? Kenapa saya membaca bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba, padahal dia itu dari surga, dia adalah Allah. Ya, dia itu lagi touring, Bapak Ibu. Waktu Tuhan datang ke dunia, mengambil rupa jadi manusia, itu lagi tour ya. Kadang-kadang kalau kita datang ke satu tempat, itu nggak nyaman bagi kita. Makanannya nggak cocok, ya, toiletnya nggak cocok, ya, kultur budayanya nggak cocok, tetapi kita harus jalani juga, Bapak Ibu. Dan kita nggak pernah tahu kenapa kita harus menjalani ini semua. Betul ya, Bapak Ibu? Tetapi kesimpulan saya suka berdiskusi dengan keluarga saya sendiri, ya, anak saya, istri saya, ya. Kadang-kadang kita mengaku bahwa kita itu sudah paham dan sudah berada di under grace, ya. Kita nggak lagi di bawah hukum Taurat. Kita ada di dalam grace. Saat kita ada di dalam grace, kita itu nggak tahu kenapa kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri. Di mana waktu kita baca Filipi 2, ini pasal 2 ayat 5 sampai 7, Yesus sendiri sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan kita. Kalau kita datang ke satu kota, kita menjadi seperti orang lokal sana, ceritanya begitu. Kita makan dengan cara makan mereka, kita hidup bersama-sama mereka di tengah-tengah mereka, dan kita mengambil rupa seperti mereka. Dan kita seolah-olah kehilangan identitas kita sendiri di sana. Dan Yesus tidak hidup untuk dirinya. Tetapi nggak tahu kenapa orang yang mengatakan bahwa dia udah paham, saya udah paham. Keselamatan bukan karena upaya kita, itu adalah pemberian, itu adalah anugerah. Dan saya sangat bersyukur hari ini saya selamat, bukan karena perbuatan saya. Oke, itu memang kita amini dan kita sudah terima. Apalagi saudara sudah ada di GBC, sudah lama. Tetapi nggak tahu kenapa, kita masih sangat berpusat pada diri kita sendiri. Tuhan menyembuhkan aku, setelah sembuh, Tuhan memberkati aku, setelah itu seolah-olah dunia itu harus berputar demi aku. Ya kan? Kalau tidak sesuai, kita akan berdoa lagi sama Tuhan supaya sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadinya aku semua, Bapak Ibu. Sementara kita ngelihat kehidupan Yesus, apakah itu yang dia harap sebenarnya? Karena dia itu kayak ikut tour. Dia datang ke dunia, ngambil rupa manusia, dan dia harus jalani itu semua. Saya yakin itu bukan sesuatu perjalanan yang nyaman. Dan tidak merupakan perjalanan yang aman juga. Kalau Tuhan Yesus terlalu sempurna jadi contoh, kita boleh ambil rasul-rasul sebagai contoh. Saya yakin kehidupan rasul-rasul juga bukan kehidupan yang nyaman. Saudara setuju nggak? Dan seringkali kita lihat kehidupan rasul-rasul juga bukan kehidupan yang aman juga. Tetapi mengapa mereka menjalaninya dengan nyaman dan mereka menjalaninya dengan suatu perasaan saya aman dalam Kristus? Maukah saudara memiliki kehidupan seperti itu? Kalau mau menjalani kehidupan seperti itu, sebenarnya cuma perlu satu aja, tunduk dengan pikiran Kristus. Kalau kita tunduk kepada pikiran Kristus, saya yakin kita tidak akan lagi mempersoalkan, ini yang saya sedang jalani ini udah benar belum ini? Ini yang sudah saya lakukan ini sudah benar nggak, sesuai nggak? Atau apalagi yang saya harus lakukan ya, begitu ya. Mari kita lihat ya di Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita kan dalam sistem pendidikan yang kita ikutin hari ini, ya, di sekolah, kemudian nanti masuk ke dunia kerja, itu sistem mengajarkan kita bahwa kita harus bikin planning. Dan saya berulang kali dalam khotbah saya selalu mengatakan juga, anak Tuhan jangan alergi sama planning. Jangan bersembunyi di belakang kedok ya, bahwa saya ini percaya Tuhan, pastor. Saya percaya bahwa kita manusia cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi janganlah merencanakan apa-apa, biarlah rancangan Tuhan saja yang jadi. Kalau
pernyataan terakhir, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, saya sih setuju. Ya. Tapi dari mana kamu tahu bahwa rancangan Tuhan tidak ingin Dia sampaikan kepadamu? Saya yakin Tuhan ingin sampaikan rancangan Dia kepadamu. Kan begitu. Oleh sebab itu sebenarnya waktu kita baca firman Tuhan, kita tahu, oke, saya bisa membuat rancangan. Tetapi saya tahu di atas ini ada rancangan Tuhan. Jadi saya tetap memberikan ruang kepada Tuhan untuk supaya rancangan Dia yang jadi. Saudara paham nggak? Dalam hidup kita, kita selalu punya rancangan kita sendiri. Saudara mau berkedok apapun, saudara mengatakan, enggak pastor, saya enggak punya rencana, saya serahkan kepada Tuhan saja. Hidup saya itu bagaikan air. Ya, bagaikan air mengalir. Mau dibawa kemana, saya nurut saja. Tapi pada kenyataan realitanya itu, kita enggak seperti itu Bapak Ibu. Dalam hati kita pengen kaya. Dalam hati kita pengen luput dari apa yang kita sedang hadapi, kesulitan-kesulitan. Dalam hati kita pengen ini, kita pengen itu, kita pengen punya Doraemon yang bisa punya ingin ini itu bisa disampaikan. Kita pengen masuk ke mesin waktu, pulang ke masa lalu, mau perbaiki kesalahan. Kita pengen ini itu kok. Cuman ada orang yang introvert tidak diungkap. Ada yang ekstrovert banget cerita. Kan gitu ya. Introvert, extrovert, semuanya dalam hati mereka tersembunyi pikiran-pikiran dia, rancangan-rancangan dia. Nah, ketika rancangan-rancangan dia itu tidak sama dengan kenyataan hidup, disitulah mulai banyak pertanyaan dalam hidup dia. Dan sayangnya, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang seperti itu, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan pun hidup dalam kebingungan seperti itu juga, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, hari ini saya mau bawa saudara dan saya juga. Jadi khotbah hari ini itu sebenarnya semacam sebuah rahasia tentang rancangan Tuhan atau jalan Tuhan. Karena menurut saya, jalan Tuhan itu saya pun tidak bisa pahami, saudara. Saudara, saya nggak tahu saudara setuju atau enggak. Kalau kita, orang tua yang menyayangi keluarga, waktu pasangan kita yang cowok ya, waktu istri kita itu mau melahirkan anak kita, apalagi anak pertama ya, itu excited kan, menunggu waktunya, betul nggak? Saya nggak tahu dalam ruangan ini ada nggak, yang kelahiran saudara itu nggak ditunggu. Bahkan tidak diharap, tapi terlahir juga. Ya, bingung kita dengarnya. Kadang-kadang kita itu kenal banyak orang kan, karena enggak ngobrol, kita enggak tahu sepenuhnya latar belakang mereka kan. Tapi saudara pernah enggak ketemu teman atau siapapun dalam hidup saudara yang ketika dia cerita saudara speechless. Ternyata begitu tidak diharapkannya keberadaan dia. Atau dimulai dengan bagus, kelahirannya ditunggu-tunggu, tapi setelah itu dia tidak dibesarkan di lingkungan yang baik. Dan dia harus bertahan hidup. Dan nggak tahu gimana ceritanya dia masih hidup sampai hari ini. Mungkin beberapa titik dalam hidup dia pernah ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi nggak tahu apa yang terjadi, dia lanjutkan hidupnya sampai hari ini. Saya berharap orang seperti itu bukan saudara. Tapi kalau itu adalah saudara, jangan putus asa, Bapak Ibu. Mengapa? Karena rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Jalannya bukan jalanmu. Kalau saudara masih ada sampai hari ini, pasti dia punya rancangan dia sendiri. Jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah kepadamu. Tuhan tidak menyerah bahwa engkau tidak bisa berubah. Tuhan tidak bisa menyerah. Kalau saudara orang yang suka instan, Tuhan bisa lebih instan dari engkau. Kalau saudara orang yang sabar, Tuhan bisa lebih sabar darimu. Kalau saudara orang yang artistik, dia bisa lebih artistik daripadamu. Kalau engkau orang yang suka sejarah, dia lebih punya sejarah panjang dibandingkan dirimu. Saudara punya pengetahuan banyak, dia lebih pintar, memiliki pengetahuan jauh lebih tinggi dari saudara. Amin, saudara? Saudara ahli hitung, dia lebih pintar hitungan. Amin nggak, saudara? Untuk membalikkan keadaan, itu dia ahlinya, Bapak Ibu. Kenapa saya bisa bilang Tuhan ahli membalikkan keadaan? Pada saat dia ditangkap,
dan dia mau dinaikkan ke atas kayu salib. Semua orang sedih, bukan? Kalau saudara ada di sana, saudara pasti sedih. Saudara pasti merasakan bahwa ini salah perhitungan. Bukankah ini adalah raja di atas segala raja yang aku akan jadikan Tuhan? Kenapa dia akhirnya disalibkan? Dan akhirnya dia harus mati digantung di atas kayu salib. Seolah-olah seperti harapan kita satu-satunya pada saat itu kayaknya gagal. Sepertinya kecewa sekali, sepertinya berakhir sudah. Betul ya, kalau kita bagian daripada murid-muridnya. Ya, saya berulang kali bilang, jangan ketawain Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Karena kalau saudara ada di posisi Petrus, mungkin saudara menyangkal Tuhan 10 kali. Jadi Petrus itu menyangkal Tuhan. Kalau bisa menghindari. Ya, kadang-kadang dalam hidup kita memang kita cenderung memang menghindari. Tapi apa yang Yesus alamin, yang kita anggap sebuah kegagalan, mungkin salah perhitungan, waduh, kenapa Tuhan kita itu kalah, kan begitu ya. Akhirnya pupus harapan murid-murid. Tapi dengan begitu ternyata itulah yang memenuhi, menggenapi apa yang Bapa inginkan dari surga. Amin. Disitulah titik keberhasilan touringnya Yesus ke atas muka bumi. Tuhan Yesus turun ke atas muka bumi, dia punya misi. Dan lucunya orang melihat itu gagal, justru itulah misi tercapai di atas kayu salib. Ketika orang menganggap gagal nih, sudah digantung, gagal nih, sudah mati di atas kayu salib. Gagal. Kalau dari point of view-nya Yesus, kalau point of view-nya murid kan gagal. Dari point of view-nya Yesus, saudara pikir nyaman ya touring itu yang harus dijalani Yesus? Sangat enggak nyaman. Yang paling tidak nyaman bukan ketika dia ketemu perempuan-perempuan enggak benar. Yang paling tidak nyaman bukan dia ketika ketemu dengan Pontius Pilatus, atau dia ditangkap oleh serdadu, atau dia dikhianati oleh Yudas. Bukan. Yang paling tidak nyaman adalah saat Bapa meninggalkan dia, waktu dia di atas kayu salib itu. Tapi Yesus harus jalani itu, dan dia harus menanggung hukuman kekal, bukan hukuman saudara. Karena kalau hukuman yang dia harus jalani demi saudara seorang, itu kecil sekali, saudara. Tapi hukuman yang harus engkau hadapi, saya harus hadapi, dia harus hadapi, semua orang yang di muka bumi ini, dari segala zaman yang pernah ada, dan yang akan ada nanti, itu yang dia tanggung, Bapak Ibu. Saya nggak bisa rasakan itu rasanya gimana kalau dari point of view-nya Yesus. Tetapi itulah rancangan Tuhan, bukan rancanganmu. Kita di sini tentu kalau khotbah-khotbah seperti ini kan sesuatu yang agak tidak nyaman ya. Tapi syukur hari ini saya mau simpulkan. Justru pada saat kita menjalani hidup kita di dunia, seperti Yesus ketika jalani di atas muka bumi, sumber kenyamanan dan keamanan saudara bukan di keadaan. Sumber kenyamanan dan keamanan saudara bukan terletak di tempat saudara kerja, atau siapa engkau kenal, atau lingkunganmu, bukan. Tetapi sumber keamanan dan kenyamanan adalah engkau tahu enggak dari mana engkau berasal, dan anak siapakah engkau. Itulah sumber kenyamanan dan keamanan yang sejati. Makanya kita harus pisahkan pada saat Yesus di atas kayu salib dengan sebelum dia naik ke atas kayu salib. Waktu dia lahir sampai titik dia naik ke atas kayu salib, titik dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai titik itu kita harus putuskan. Yesus tidak pernah merasa tidak nyaman. Yesus tidak pernah merasa tidak aman, saudara. Dia jalani badai, dia naik di atas kapal, dia bisa tidur, kemudian dibangunin, ya kan? Sampai Yesus tenangkan badai gitu ya. Dia tidak pernah merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah merasa tidak aman dalam hidup dia. Hanya titik di mana dia harus terpisah dari Bapa, itu yang dia harus hadapi. Itu benar-benar kehidupan yang tidak aman. Itu adalah definisi tidak aman dan tidak nyaman yang sebenarnya. Jadi kalau saya sudah seperti ini dan saudara sepakat sama saya, apa yang saudara hadapi hari ini bukanlah ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang sejati. Bukan. Tidak ada yang saudara hadapi adalah hal yang bisa mematikan saudara. Tidak ada. Termasuk penyakit saudara. Tadi pada saat Pastor Yudi menjelaskan ada Tuhan ada di sini menyembuhkan 1 penyakit, 2 penyakit, 3 penyakit. Sambil ngomong begitu, saya bisa merasa mungkin beberapa dari saudara itu ragu.
Mungkin saudara bisa merasa, ini benar nggak? Jangan-jangan Pastor Yudi asal ngomong satu penyakit, dua penyakit gitu ya. Saudara, mari kita, kalau saudara banyak hal bisa saudara simplify, saudara bisa sederhanakan. Kenapa nggak sederhanakan yang satu ini? Terima dengan sederhana. Saudara banyak sederhanakan banyak hal dalam hidup saudara. Kenapa dengan Tuhan saudara nggak sederhanakan? Saudara kenapa nggak terima saja gitu ya? Benar nggak ini? Nggak usah diragukan, terima, belajar menerima dengan sederhana, saudara. Ya, kalaupun saudara merasa, biasa aja, memang itu saya ada. Pastor Yudi bilang, misalnya, kelenjar prostat misalnya. Itu mungkin saudara merasa, saya ada gangguan. Tapi setelah saudara, oke deh, saya terima deh. Besok mungkin saudara berjalan, nggak ada rasa apa-apa. Jangan izinkan perasaan-perasaan itu yang berbicara, saudara. Kalau saudara percaya itu Tuhan bekerja melalui gereja ini, melalui pastor di sini, saudara bisa terima dengan sederhana kok. Nggak usah ragukan, nggak usah pikirin lagi, ya kan ini benar atau enggak, ini sesat atau tidak. Terlalu ribet, saudara. Kalau saudara mau ribet, saya bawa ke Eropa lagi, lihat itu. Ibadah ribet banget itu di sana. Perjamuan kudus hari ini itu sudah simplified banget. Bahkan sudah dibuatin roti seperti ini, satu paket gitu ya. Di sana mah kayaknya ribet loh. Rotinya bukan yang begini, harus dibuat dulu. Ya kan gitu ya. Terus yang bawa roti, perjamuan itu orang-orang yang sudah dikhususkan. Yang hidupnya diperhatikan dulu, dicek dulu, diobserve dulu. Layak nggak bawain ini ke hadapan altar. Kemudian yang lakukan itu juga orang khusus, segala macam. Saudara mau ribet, ada di sana. Tapi banyak hal saudara ribet, yang tidak perlu ribet saudara ribet, yang harusnya sederhana saudara tidak sederhana. Harusnya saudara kompleks, saudara nggak kompleks. Kalau di kerjaan saudara nggak bisa main-main, saudara takut dimarahin bos, saudara harus ikutin timeline, tapi di gereja saudara kayaknya bebas, under grace. Ya, even untuk dengar firman Tuhan saja mungkin kita nggak terlalu fokus ya. Tapi kalau CEO sedang bicara, nggak berani, nggak fokus. Walaupun CEO ngomongnya itu-itu aja. Kita sudah tahu, termasuk khotbah kita juga sudah tahu. Kadang-kadang kan, habis ini pasti pastor itu mau ngomong ini. Kalau ngambil ayat ini pasti ini isinya. Wah, saudara sudah bisa reka-reka. Sehingga saudara seperti tidak anggap serius. Firman Tuhan kita harus anggap serius, Bapak Ibu. Walaupun santai. Waktu baca firman Tuhan, serius bukan berarti kita harus duduk bersila kan? Saudara duduk santai, saudara baca bisa serius kok gitu ya. Nah jadi Yesaya 55 ayat 8-9, kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti langit dan bumi, itu selisihnya antara Tuhan dan kita ini. Bukan bermaksud ngomong begitu, karena itu firman perjanjian lama. Karena manusia penuh dengan keinginan-keinginan dia sendiri. Tapi kalau hari ini kita di dalam perjanjian baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita tinggal mengiyakan rancangan Tuhan. Tidak seperti langit dan bumi lagi jauhnya Bapak Ibu. Kalau saudara mau mengakui saudara ada dalam Kristus. Tidak seperti langit dan bumi lagi jaraknya. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada Tuhan. Tidak ada Roh Kudus tinggal dalam diri manusia. Tidak ada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tidak ada identitas in Christ di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, begitu jauhlah jalan Tuhan dan jalan manusia. Tapi hari ini kita in Christ, kita juga ada Roh Kudus di dalam kita. Gimana bisa jauh? Enggak mungkin jauh. Yang bikin jauh adalah pikiran kita sendiri. Ketidaktaatan kita yang membuat itu jadi jauh kembali untuk kehidupan orang-orang dalam perjanjian baru. Kalau kehidupan orang-orang perjanjian lama, kita bisa maklum. Tapi orang-orang dalam perjanjian baru, harusnya tidak setinggi langit dari bumi. Tidak. Sekali lagi saya katakan, tidak setinggi langit dari bumi lagi jalan Tuhan dan jalan kita, karena kita dalam Kristus, dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Yang buat itu menjadi kembali jauh adalah ketidaktaatan kita, ketidakrelaan kita. Dan juga ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam hidup ini bukanlah persoalan
Karena keamanan dan kenyamanan yang sejati kita hanya temukan di dalam identitas kita yang sejati, yaitu kita anak Allah, kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kita kembali ke Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Ini khotbah sebenarnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena ayat 1, maka ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitanya Paulus, ya, sukacitaku. Dengan ini, titik 2, hendaklah kamu sehati sepikir. Bisa enggak anak Tuhan sehati sepikir? Jangankan anak Tuhan, satu gereja aja susah sehati sepikir, ya. Kenapa? Karena keakuan kita terlalu besar, Bapak Ibu. Untuk sehati sepikir itu gampang kalau keakuannya hilang. Ya, termasuk Yesus, keakuan Yesus juga hilang. Ya, karena ayat yang tadi itu saya ambil dari perikop ini. Ayat yang Yesus mengosongkan diri memang ini. Nanti kita baca kok ya, kita ulang kok di sana. Jadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, jadi Paulus akan bersukacita, kata Paulus, kalau kita itu punya sehati, sejiwa, sepikir, dan juga tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ada orang yang menjalankan bisnis itu, mencapai target, supaya bisa ikut trip, itu dia sebenarnya punya duit, mau beli trip juga bisa, tapi karena itu reward dari perusahaan, dia kejar, Bapak Ibu. Dia kejar. Tahun depan, wah enak ya, seru ya, pengen lagi, kejar lagi tahun depan, kejar lagi pakai reward gitu ya. Bapak Ibu. Tetapi puji-pujian di sini ada embel-embel yang sia-sia. Mengapa? Karena puji-pujian saudara terima hari ini, besok saudara mau lagi. Sekali saudara tidak dipuji, saudara merasa tersinggung. Bayangkan ya, puji dari 10 kesempatan, 9 kali dipuji. Ini 8 atau 9? Mulutnya ngomong 9 tapi tangannya 8 ya. 10 kesempatan, 8 kali saudara dipuji, 2 kali tidak dipuji, tersinggung. Saudara nggak melihat 8-nya, saudara lihat yang ini namanya pujian sia-sia. Saudara mau dipuji sampai kapan? Nggak ada ujungnya. Kalau kita hidup demi diri kita, nggak ada ujung, Bapak Ibu. Saudara emang bisa puas dengan penghasilan sekarang? Enggak. Double dari sekarang, tetap nggak akan puas kok. Percaya sama saya. Ya, dan berikutnya, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Silakan pastor duluan aja. Enggak, kamu aja, enggak ada yang maju. Kan mengutamakan, jadi enggak ada yang maju-maju gitu. Jadi rasa sungkan yang berlebihan dan sombong yang berlebihan itu sama-sama jelek ya. Rasa tidak berharga yang berlebihan dengan rasa yang sangat berharga seolah-olah kamu yang paling penting di dunia ini. Ya. Ada kok orang yang cerita ke saya bahwa dia itu bisa punya law of attraction. Saudara pernah tahu itu? Law of attraction, hukum tarik-menarik. Saya pikir bahwa nanti saya mau parkir di mall, saya pikir pasti ada yang keluar. Bener ada yang keluar loh, luar biasa. Alam semesta mendukung. Tapi yang versi Grace juga ada. Dalam nama Yesus, aku minta kepada Tuhan. Ada loh. Bapa mendukung. Jadi orang yang di luar Bapa bilang alam semesta itu ya Bapa. Sama kita katanya. Padahal beda jauh sebenarnya kan. Tapi kita ikut siapa ini? Betapa egoisnya hidup kita, manusia. Kita kalau juara 1, kita puji Tuhan. Jadi yang juara 2 nangis dong. Coba ya kita bangga anak kita nomor 1 kan. Juara 1 anak saya. Orang semua juga pasti berbahagia, sukacita. Tapi tahukah saudara, di balik anakmu yang juara 1 harus ada anak orang lain juara 2. Saudara bersukacita atas itu, di balik itu ada anak yang tidak lulus. Saudara peduli nggak? Enggak kan? Saudara cuma peduli, puji Tuhan, bersaksi lagi di gereja. Puji Tuhan saudara, saya pernah sekali waktu berdoa sama Bapa di surga. Saya pengen sekali melihat anak saya berprestasi. Puji Tuhan, kemarin lulus dengan angka 4. Ya, summa cum laude itu. Ya kan?
indeks prestasinya 4, luar biasa. Semua orang pasti tepuk tangan. Segala kemuliaan untuk Yesus. Allah, nggak usah ngomong gitu. Orang dia cerita spesifik kok angka 4 segala macam kan, masa kemuliaan untuk Yesus, pasti untuk anaknya. Iya kan? Kita nggak sengaja memang, saya tahu Anda tidak berintensi begitu. Tapi sayangnya memang begitu kenyataannya gitu. Ya, jadi mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu ya dalam trip ya, orang ngelihat koper Anda kosong pengen nitip barang loh. Betul nggak? Tapi yang dititipin apa nggak sebel itu? Coba pikirin kepentingan orang lain juga, Bapak Ibu. Kan gitu ya. Oke, jadi janganlah tiap-tiap orang itu hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berikutnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara gini, mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama berlatih sekarang dan seterusnya. Saya ngomong untuk saya juga lah, ya. Berlatih, menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus itu kayak apa. Jadi gini, ketika orang nyebelin ya, saudara kan kesel. Waktu kesel, saudara pikir aja, apa Yesus kesel dengan keadaan begini? Ketemu orang beginian, dia kesel nggak? Kalau enggak, kita buang aja. Gitu aja. Oh, dia hina saya ya. Kalau ini Yesus merasa terhina nggak? Enggak. Kalau enggak usah merasa juga. Karena Yesus sudah pernah ngomong ya, sebenarnya bukan dirimu yang dia tolak, tetapi aku yang dia tolak. Kalau dalam hal pemberitaan Injil. Tapi kalau misalnya dalam hidup kita itu kita dihina, nggak apa-apa. Kita direndahkan segala macam, bukan kita kok yang direndahkan sebenarnya. Karena Yesus pun direndah-rendahkan, nggak rendah juga dia. Karena saudara ya, letak kehormatan dan kemuliaan saudara bukan dari tingkat ekonomimu. Rasa berhargamu itu bukan datang dari orang menghormatimu atau tidak. Ya, justru orang-orang yang terhormat, orang-orang yang sering dihormati itu orang yang berpangkat, orang yang punya duit banyak. Mereka ngelihat kita hormat pun mereka anggap kita jilat. Mereka juga nggak melihat ketulusan kok, susah. Ya, jadi sebenarnya letak kehormatan yang sesungguhnya bukan ada di statusmu saat ini. Engkau terhormat karena siapa engkau dalam Kristus. Bisa hidup sampai situ? Kalau bisa, saudara, hidup ini ringan, Bapak Ibu. Kalau saudara belum bisa seperti itu, hidup ini akan terasa berat kok. Memang udah under grace, tapi kok berat? Ya, karena masih hidup untuk diri sendiri, pasti berat. Karena kita gampang tersinggung, kita gampang merasa terendahkan, kita gampang merasa tersaingi, terluka gitu ya. Karena kita masih berurusan sama diri kita sendiri. Ya. Berikutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu persisnya yang Yesus lakukan selama dia hidup. Dia mengosongkan dirinya, walaupun dia itu adalah langsung Allah sendiri, tapi dia tidak merasa harus mempertahankan kealahan dia itu. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya sudah, nggak apa-apa, kita melebur aja Bapak Ibu. Kita nggak perlu merasa kita itu superior atau apa. Ketahui saja bahwa Anda sudah aman dalam Kristus Yesus. Anda adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan tetap mengasihimu apapun keadaannya. Udah, sesimpel itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Ya, maksudnya merendahkan diri itu bukan rendah diri ya. Tapi dia tidak menganggap dia harus dihormati sampai gimana-gimana, tetapi melainkan dia taat juga. Sampai apa? Sampai mati. Ya, atau kita mau mempertahankan kesombongan kita sampai mati, atau mau taat sampai mati. Akhirnya mati kok. Cuman cara kita mati mau gimana nih, kan gitu ya. Kalau Yesus memilih taat sampai mati.
Kalau itu ada dalam pikiran dan perasaan Yesus, mau nggak mau hari ini kita setuju untuk itu. Kan begitu. Saudara setuju tidak? Nggak ada pilihan. Bohot. Bohotnya kita dalam Tuhan tentu lebih memerdekakan kita. Ketimbang kita bilang bohot pada saat kita bayar pajak tahunan. Dalam hidup kita banyak yang bohot. Kenapa kita nggak bisa bohot untuk Tuhan? Betul nggak? Karena bohot untuk Tuhan jauh lebih bersuka cita. Karena apa? Karena kita aman di dalam Dia, tidak pernah Dia mengecewakan ke kita. Tapi saat kita bohot bayar pajak, saya dengar suara-suara sumbang. Apa kita bayar pajak tapi gini, tapi gitu, tapi gini, kan gitu ya. Kita bohot sama Tuhan, begitu lega. Amin nggak? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Kita bohot sampai mati, Tuhan meninggikan kita. Amin. Ya, Yesus taat sampai mati, malah ditinggalkan oleh Bapaknya. Kan Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin, saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua lapisan itu akhirnya tahu siapa Yesus. Ya, padahal Dia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati, malah ditinggikan sampai semua orang kenal Dia. Ya. Kemudian, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah loh ya, mengaku. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahasa ini bahasa yang cukup bagi saya, karena zaman dulu bahasa-bahasa seperti ini bahasa yang dipikirkan dengan matang-matang, saudara. Kalau kita kan menggampangkan. Tapi kalau dipikirkan matang-matang, apa itu maksud dari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kita tentu sudah tahu bahwasanya bukan kerjakan supaya selamat, bukan ya. Tapi justru karena sudah selamat, saudara kerjakan. Wujudkan supaya orang bisa merasakan itu, bahwa saudara adalah orang yang sudah selamat. Artinya apa? Artinya dengan serius. Takut dan gentar itu berarti serius. Artinya apa? Artinya, oke, saya sudah selamat. Berarti saya sudah tidak perlu mikirin orang puji saya, orang angkat-angkat saya, orang menganggap saya penting, tidak penting lagi, tapi dia sibuk mengerjakan keselamatannya. Mengerjakan keselamatan, mengekspresikan sebagai orang-orang selamat, ya. Kemudian, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, maksudnya Paulus dan Timotius tentunya, dan satu gengnya ya. Rasul-rasul itu pada saat ada di sana, di gereja-gereja, datang bersama jemaat, biasanya jemaat semangat sekali. Menggerakkan jemaat itu gampang kalau gembalanya lagi ada di sana. Tapi begitu gembalanya tidak ada di sana, kayaknya bingung mau ngapain, kan gitu ya. Makanya Paulus mengatakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. By the way, tulisan ini pada saat dia di penjara, dia tulis. Ya. Kemudian, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saudara, mau dibilang, oke lah kalau gitu pastor, saya maulah melakukan inilah, saya maulah taatlah. Ternyata, bukan saudara juga kok yang kerjakan. Ketaatan kita itu, jangan khawatir saudara. Jangan alergi kata taat, jadi bikin saudara jadi nggak enak gitu ya. Waduh, jadi gimana nih, kita harus lakukan sesuatu juga ya ternyata ya. Saya pikir under grace nggak usah lagi. Nggak usah ngapa-ngapain ya, Tuhan sudah mengasihi. Enggak, yang mengerjakan itu juga tetap Allah. Amin. Kemauan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sampai untuk saudara bisa mau pun butuh Tuhan. Ya, butuh Tuhan yang bikin saudara mau. Jadi kalau hari ini tadi ada hati-hati yang muncul, wah saya mau, itu dari Tuhan saudara. Ya, saudara nggak mungkin bisa mau jadi orang yang tidak mementingkan diri, nggak mungkin. Kalau bisa saudara pengen jadi orang yang tidak pentingkan diri, itu dari Tuhan saudara.
bukan dari saudara. Dan waktu saudara coba lakukan pun, Tuhan yang lakukan itu. Ya, mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, berikutnya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang di tengah kegelapan itu indah ya. Orang bilang ya, di tengah-tengah dunia yang gelap, gimana cara kita bercahaya? Simple sekali. Dalam teknik penjualan saya selalu bilang begini, kamu tahu nggak, setiap kamu mau jualan orang sebel. Ya, kenapa? Karena biasanya orang jualan itu suka nge-push ya, suka maksa, suka kayak teroris, teror terus sampai lu beli. Sebel banget kan begitu ya. Nah, jadi supaya Anda bercahaya seperti bintang-bintang seperti ini, Anda cukup menjadi orang yang tidak nge-push atau simple, jadi orang jujur. Ngomong apa adanya, nanti orang bilang, kamu beda ya sama penjual yang lain. Kamu malah ngomongin yang kelemahan-kelemahannya kamu omongin. Yang lain ngomongin yang hebat-hebatnya. Kamu ngomongin yang kelemahan-kelemahannya. Jadi, untuk tampil beda sedikit saja, saudara sudah kayak bintang. Ya, saya rasa tidak sulit kok. Kalau dalam hal ini, apalagi Tuhan yang lakukan. Ya, yang penting kita sama-sama setuju hari ini bahwa hidup aku ini bukan untuk aku lagi. Kalau memang bisa seperti itu, udah bercahaya, udah pasti. Amin nggak saudara? Mementingkan orang lain bukan diri sendiri. Berikutnya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin saudara. Saya tutup sampai di sini. Ayat firman Tuhan hari ini pembacaannya sampai di sini. Tapi saya sangat ingin menyarankan saudara agar tidak pernah berhenti untuk berbicara sama Tuhan. Berbicara sama Tuhan tidak ada protokol. Ya. Kalau zaman dulu penuh dengan protokol, saya bersyukur Tuhan adalah Tuhan segala zaman. Tuhan berbicara tidak pakai protokol. Protokol yang sejati adalah pakai korban. Dan korban yang sejati sudah ada, yaitu Yesus Kristus.